memperkenalkan tim saya yang andil dalam pembuatan video ini, yaitu Amanda Rizky Salsabila, Dila Herdiani, dan saya sendiri Cikita Valeri. Halo, kami dari Klub 13, Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kali ini, kami akan membedah strategi produk dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dilansir dari salah satu website terpercaya asal Amerika Serikat, The Verge, di tahun 2021, ponsel buatan perusahaan ini telah digunakan oleh lebih dari 1,65 miliar di seluruh dunia. Siapa yang nggak tahu? Ya, Apple. Apple Incorporation pertama kali berdiri di Los Altos, California, Amerika Serikat pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs. Bersama dua temannya, Ronald Wayne dan Steve Wozniak, akhirnya Apple berhasil didirikan. 3 Januari 1976, Apple Incorporation berubah nama menjadi Apple Computer Incorporation. Namun pada tanggal 9 Januari 2007, sejak diluncurkannya iPhone, Apple Computer berubah nama seperti semula lagi menjadi Apple Incorporation. Lalu tahun 1980-an, Apple emang menghadapi begitu banyak permasalahan, mulai dari persaingan dalam bisnis komputer yang cukup sengit, karena pada saat itu ada perusahaan besar yang menantang mereka, yakni IBM. Hingga Apple sendiri tuh memiliki masalah kepemimpinan yang membuat Steve Jobs selaku pendiri Apple sendiri keluar dari Apple dan mendirikan perusahaan baru yaitu NeXT. Namun pada akhirnya Steve kembali ke Apple dan mencetuskan Mac. iMac resmi diluncurkan pada tahun 1993 oleh Steve Jobs sekembalinya ke perusahaan Apple setelah pemecatannya. Dan hingga kini pun iMac telah berkembang cukup pesat. Dengan performanya yang luar biasa, kini iMac tak diragukan lagi kualitasnya. Melihat iMac yang tidak cukup praktis untuk dibawa-bawa, Apple meluncurkan komputer serijinjing Macintosh pada awal tahun 2006, yaitu MacBook. Hingga kini, MacBook telah menjadi pilihan laptop banyak orang karena spesifikasinya yang bagus, elegan, dan tentunya bobotnya ringan. Hingga kini, MacBook telah menjadi pilihan laptop banyak orang karena spesifikasinya yang bagus, elegan, dan tentunya bobotnya ringan. Tahun 2001. Pada tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, muncul tren masyarakat yang gemar mendengarkan musik menggunakan pita kaset dan Walkman. Melihat ketidakefisienan ini, Apple meluncurkan iPod di tahun 2001. Saat pertama kali diluncurkan, Apple telah mengusung kapasitas memori 5 GB yang bisa digunakan untuk mendengar lagu dengan lebih praktis dan mudah. Saat pertama kali diluncurkan, Apple telah mengusung kapasitas memori 5 GB yang bisa digunakan untuk mendengar lagu dengan lebih praktis dan mudah. Hingga tahun 2022, iPod cukup berkembang dan peminatnya cukup banyak. Namun, Apple dilanda keterbatasan IT untuk meluncurkan iPod lagi. Akhirnya, Apple memutuskan untuk berhenti produksi iPod di bulan Mei 2022. Tahun 2007. Pada tahun ini, Apple meluncurkan inovasi telepon pintar layar sentuh pertama di dunia yang tidak lagi menggunakan keypad untuk memainkannya. iPhone dengan kualitasnya yang terbaik, elegan, dan cenderung awet membuat masyarakat meninggalkan telepon selulernya dan beralih ke iPhone. Hingga kini, iPhone telah menjadi salah satu ponsel terfavorit di dunia. Tahun 2010. Apple memposisikan iPad sebagai perangkat pertama di segmen pasar yang sama sekali baru, membuat klaim bahwa iPad akan lebih baik dalam beberapa hal dibandingkan iPhone dan laptop tradisional. Beberapa orang, terutama pekerja dan mahasiswa, merasa bahwa laptop terlalu berat dan besar untuk dibawa-bawa, dan iPhone terlalu kecil untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga, hal inilah yang membuat iPad adalah perangkat yang tepat dan praktis untuk dibawa-bawa oleh mereka. Saat ini iPad pun berkembang pesat. Mulai dari iPad Gen, Air, hingga iPad Pro yang memiliki respon dan sentimen bagus oleh masyarakat. Tahun 2016. Pada tahun ini, Apple meluncurkan jam tangan pintar pertama, yakni Apple Watch. Dengan fiturnya luar biasa, Apple Watch memperoleh respon pasar positif di mata dunia. Dengan Apple Watch, orang dapat dengan mudah melakukan dan menjawab panggilan telepon, mengecek detak jantung, suhu tubuh, saham, cuaca, hingga bantuan petunjuk arah dengan mudah tanpa harus membuka iPhone mereka. Nyatanya, Apple Watch hanya dapat digunakan oleh pengguna iPhone saja loh. Sebelumnya, apa itu produk? Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Apple
Dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi papan atas dunia karena produknya yang revolusioner, elegan, dan memiliki tingkat eksklusivitas yang tinggi. Beberapa hal tersebut menjadi karakteristik produk Apple. Yang pertama, produk revolusioner. Apple merupakan pencetus utama lahirnya ponsel pintar yang cara penggunaannya adalah touchscreen. Dan seperti pesaingnya saat itu, BlackBerry yang masih menggunakan banyak tombol. Kedua, produk yang elegan. Apple selalu menghadirkan produk dengan desain yang sangat elegan. Bodi produk yang terbuat dari titanium dilapisi kaca membuat warnanya mengkilau, namun tetap kalem, serta layarnya yang terbuat dari keramik style membuatnya sungguh terlihat jernih dan berkelas. Ketiga, eksklusif. Apple merupakan produk yang eksklusif, mulai dari perangkat hardware atau softwarenya yang dirancang khusus dan berbeda dengan yang lain. Apple juga dibuat dengan pengawasan dan keamanan yang ketat, sehingga tak mudah diretas bahkan diserang virus. Terakhir ini, Apple lahir dengan kecepatan yang tinggi bahkan setelah digunakan bertahun-tahun. Selanjutnya, kita akan membahas terkait diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar menjadi lebih menarik. Diferensiasi produk dapat dilakukan pada bentuk seperti adanya versi produk, corak dengan memvariasikan produk agar lebih unik, kinerja produk, daya tahan produk, style atau mode produk, hingga desain produk yang membuat produk tersebut berbeda dengan produk yang lainnya. Kenapa Apple berbeda? Berikut ini ada beberapa hal yang membedakan Apple dengan produk lainnya. Yang pertama, Apple mempergunakan I atau saya secara konsisten pada tiap produknya, seperti iPhone, iPad, iMac. Hal ini dibuat untuk menciptakan personalisasi dari pemilik, dan juga untuk memudahkan orang membedakan produk Apple dengan produk yang lainnya. Maka, ini menjadi keunikan dari Apple sendiri. Kedua, keamanan yang ketat. Apple terkenal dengan keamanan yang ketat karena tidak mudah diretas dan diserang virus. Ketiga, komponen produk yang premium. Dengan komponen yang andal, produk Apple bisa dapat bertahan lebih lama dibandingkan lainnya. Keempat, hasil kamera yang terbaik. Apple terkenal dengan hasil kameranya yang luar biasa bagusnya dengan kontur yang tidak begitu tajam, menghasilkan jepretan yang halus, karena Apple memiliki sistem stabilitas optik yang khusus. Selanjutnya, operasi sistem yang eksklusif. Apple menggunakan OS sendiri, yaitu iOS pada smartphone dan Apple Macintosh pada MacBook. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri untuk perangkat Apple karena dengan menggunakan OS sendiri, maka perangkat yang diproduksi akan bekerja sangat maksimal. Yang terakhir, produk dan aksesoris Apple saling melengkapi satu sama lain. Apple memiliki strategi marketing yang berbeda. Pengguna iPhone hanya dapat menggunakan iPods untuk mendengar lagu. Apple juga memiliki komponen iDrops untuk memudahkan sesama Apple mengirim file. Selanjutnya, kita akan membahas terkait desain produk. Desain produk adalah sebuah proses kreatif untuk membayangkan dan menciptakan sebuah desain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan penggunanya. Desain produk memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan bisnis, terutama dalam pemasaran produk. Desain produk menjadi daya tarik pertama dalam pembelian suatu produk. Selain itu, dapat menunjukkan nilai lebih produk dapat bersaing di pasaran, sebagai identitas perusahaan, meningkatkan hasil penjualan, dan sebagai penentu keberhasilan suatu produk. Terutama dalam pemasaran produk, desain produk menjadi daya tarik pertama dalam pembelian suatu produk. Selain itu, dapat menunjukkan nilai lebih produk dapat bersaing di pasaran, sebagai identitas perusahaan, meningkatkan hasil penjualan, dan sebagai penentu keberhasilan suatu produk. Terutama dalam pemasaran produk, desain produk menjadi daya tarik pertama dalam pembelian suatu produk. Selain itu, dapat menunjukkan nilai lebih produk dapat bersaing di pasaran, sebagai identitas perusahaan, meningkatkan hasil penjualan, dan sebagai penentu keberhasilan suatu produk. Desain produk Apple selalu mementingkan estetika dalam pembuatan produknya. Setiap kali peluncuran, Apple selalu membuat orang terkagum-kagum dengan desainnya yang mewah.
menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Bodi material dengan bahan titanium dan aluminium membuat produk Apple tahan gores. Tidak hanya itu, Apple terus mengembangkan produknya setipis mungkin agar bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, pendekatan dari desain produk Apple adalah Apple melakukan pendekatan dan memposisikan dirinya sebagai merek yang mengerti keinginan konsumennya dan berusaha menciptakan kemudahan-kemudahan untuk membuat hidup konsumennya lebih mudah. Apple menciptakan pendekatan-pendekatan yang dapat memuaskan kebutuhan sekaligus menciptakan sebuah positioning sebagai brand premium. Dengan positioning yang seperti itu, secara tidak langsung Apple ingin mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki produknya. Hal ini otomatis menimbulkan kebanggaan tersendiri dan membangun rasa percaya diri dari para penggunanya. Nah, untuk mengelola brand mereknya, Apple memiliki cara-cara tersendiri, yaitu yang pertama, Apple berani menaruh harga tinggi dengan menawarkan value dan keunikan produknya. Fokus pada value dan keunikan brandnya menjadi strategi yang dilakukan oleh Apple. Apple menanam value dalam brandnya melalui kualitas produk, mulai dari desain, fitur, dan sistem teknologi dalamnya. Selain itu, Apple juga menawarkan desain yang elegan dan premium, disertai logo Apple digigit, juga pada pengoperasian gadget teknologi canggih yang sangat user-friendly. Hal-hal inilah yang membuat produk Apple dinilai mewah dan berkelas. Cara selanjutnya yaitu Apple menjadikan konsumen sebagai poin utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Apple membangun tim yang mampu berempati dan melihat dari perspektif konsumen. Selanjutnya adalah isu lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh pemasar dalam strategi produk mereka. Produk Apple ternyata berperan dalam merawat bumi. Beberapa di antaranya yaitu 100% berdasarkan dari tungsten yang didaur ulang dalam Taptic Engine. 100% penutupnya berbahan aluminium, layar yang ada tanpa merkuri, tanpa PVC, dan tanpa berilium yang ramah akan lingkungan. Dan yang terakhir, handphone yang dijual oleh Apple ini juga tidak menggunakan plastik pembungkus. Sejak tahun 2020, Apple telah bebas karbon dan pada tahun 2030, Apple diharapkan juga akan selalu menjadi produk dengan bebas karbon. Mengapa bisa disebut bebas karbon? Karena kabel antena terbuat dari botol air daur ulang yang lebih bernilai. Selanjutnya, Apple juga memiliki robot Daisy yang dapat membongkar iPhone menjadi komponen yang dapat didaur ulang. Sejak tahun 2015, supplier Clean Energy Program Apple telah membantu para pemasok manufaktur beralih ke listrik terbarukan dari tenaga surya, angin, dan proyek terbarukan lainnya yang tentunya tidak menghasilkan karbon. Berikutnya, Apple pun berjanji pada tahun 2030, setiap produknya akan dibuat dari 100% energi bersih, seperti air, angin, dan matahari. Dan yang terakhir, sejak dikeluarkannya iPhone 12, Apple tidak pernah lagi mengikut-sertakan adaptor ke dalam produk guna mengurangi limbah tembaga, timah, dan biji seng yang akan merusak lingkungan. Selanjutnya adalah bauran produk dan lini produk pada Apple. Apple sendiri telah memiliki dan meluncurkan banyak sekali produk-produknya dari dulu hingga saat ini. Nah, dan Apple sendiri juga tidak terfokus hanya pada handphone saja, tapi Apple juga mengeluarkan beberapa produk elektronik lainnya. Nah, di sini produk-produk yang dikeluarkan Apple sebagai lebar bauran produk yaitu ada iMac, ada iPhone, ada iPad, iPod, dan Apple Watch. Nah, kelima bauran produk tadi memiliki jenis-jenis sendiri. iMac memiliki iMac dan iMac Pro, iPhone memiliki beberapa series, dan yang baru saja diluncurkan yaitu ada iPhone 13, ada iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan 13 Pro Max, serta iPhone 14 dengan berbagai serinya. Selanjutnya ada iPad, di sini ada 3 bagian yaitu ada iPad Gen, ada iPad Air, dan iPad Pro. Lalu ada iPod, ada iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Touch, dan iPod Classic. Dan yang terakhir ada Apple Watch.
Apple sendiri memiliki 3 series, yaitu Apple Watch Series, Apple Watch SE, dan Apple Watch Ultra. Nah, produk-produk tersebut memiliki klasifikasi dan kriterianya masing-masing. Apple sendiri dalam menentukan lini dan bauran produknya didasarkan pada beberapa tahap. Ada 4 tahap yang digunakan untuk menentukan lini dan bauran produk. Yang pertama yaitu munculnya gagasan, yang kedua pembuatan desain, yang ketiga pembuatan produk, dan yang keempat uji coba produk berkali-kali. Baru yang dikeluarkan oleh Apple dimulai dengan proses desain. Namun sangat berbeda dari perusahaan lain, para desainer di perusahaan ini dibebaskan untuk mengembangkan idenya tanpa batas. Pada perusahaan ini, desainer diperlakukan seperti kalangan ini. Cara pandang mereka lah yang akan menentukan bagaimana sebuah produk nantinya. Kreativitas mereka tidak dibatasi oleh proses pembuatan dan biaya. Para desainernya tidak memiliki hubungan dengan departemen keuangan, sehingga mereka bisa menciptakan apapun tanpa harus memikirkan harga bahan-bahan yang digunakan maupun berapa biaya untuk memproduksinya. Setelah suatu desain dipilih, proses akan dilanjutkan dengan suatu proyek awal pembuatan produk yang dilanjutkan oleh Apple New Product Process atau proses produk baru Apple yang membuat satu dokumen tentang detail proses pengembangan suatu produk baru. Para eksekutif perusahaan ini akan meninjau produk setiap hari Senin dan pengambilan keputusan tidak akan dilakukan lebih dari 2 minggu. Nah, saat suatu produk telah selesai diproduksi, Apple akan melakukan uji coba terhadap produknya dan melakukan desain ulang pada produknya untuk membuat kembali produk dan melakukan tes lagi. Apple akan melakukan uji coba dan mengumpulkan berbagai macam komentar dari banyak pihak sebelum menjadikan produk tersebut sebagai produk yang nyata yang akan dirilis dan diluncurkan secara resmi. Pengembangan produk seperti ini dengan desain ulang, pembuatan kembali, dan melakukan uji coba beberapa kali memang membutuhkan banyak biaya, namun hasil yang didapatkan sangat bagus sehingga uang yang dikeluarkan pun tidak terbuang sia-sia. Secara sekilas, sepertinya terlihat suatu proses yang sangat mahal dan tidak efisien. Namun, semua proses itu bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik dan pada dasarnya, Apple tidak pernah mengecewakan para pelanggannya. Next, strategi branding. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Apple menjadi brand yang sangat kuat di mata masyarakat? Hal ini terjadi karena strategi produk lini dan bawaan produk lainnya yang istimewa. Apple memiliki strategi marketing yang tidak dapat dicontoh dan digunakan oleh perusahaan lain. Pernahkah kalian berpikir kenapa umumnya masyarakat yang sudah meloyalitaskan dirinya dengan produk Apple cenderung memilih produk Apple ketimbang produk yang lain? Hal ini terjadi karena Apple memiliki sistemnya sendiri. Pengguna iPhone akan lebih dimudahkan jika menggunakan laptop MacBook ataupun tablet iPad. Mereka dapat dengan mudah mentransfer data dan menggunakan Apple ID yang sama untuk perangkat yang berbeda-beda sehingga antara satu produk dengan produk yang lainnya tetap terintegrasi satu sama lain. Alasan lain yang mendasari hal ini adalah karena Apple telah memiliki aksesoris-aksesoris yang dijual terpisah untuk melengkapi perangkatnya. Misalnya, Magic Keyboard, Magic Mouse, Apple Pencil, hingga AirPods yang hanya dapat digunakan oleh sesama perangkat Apple. Selanjutnya, kemasan produk Apple. Untuk segi kemasan, Apple menggunakan kemasan kardus yang berbahan tebal. Di dalamnya, setiap produk dilapisi dengan kertas buram untuk menghindari kerusakan pada layar. Setiap produk Apple juga disertai dengan garansi yang umumnya berjangka waktu 1 tahun setelah pembelian yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat apabila ada kerusakan sebelum 1 tahun. Berikut ini strategi produk Apple yang menjadi dasar pemilihan produk oleh konsumen. Meskipun harganya lumayan mahal, konsumen tetap loyal membeli Apple karena kualitasnya yang luar biasa dan layak untuk meningkatkan produktivitas tentunya. Meskipun harganya lumayan mahal, konsumen tetap loyal membeli Apple karena kualitasnya yang luar biasa dan layak untuk meningkatkan produktivitas tentunya. Gimana? Semoga kalian paham ya tentang strategi produk Apple. Dan juga semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dadah!